di antara ribuan raja, kaisar, dan penguasa besar yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini. Hanya segelintir yang dikenang oleh sejarah. Namun, lebih sedikit lagi yang diabadikan oleh langit. Dialah Raja Dzulkarnain. Sosok misterius namun agung, yang disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan hanya penakluk dunia. Bukan hanya penguasa yang besar. Tapi, pemimpin sejati, yang adil, bijaksana, dan sepenuh hati bertakwa kepada Tuhannya. Kekuasaan ada di tangannya. Tapi kesombongan tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ia menaklukkan timur dan barat, namun ia justru tunduk dalam kehambaan. Mengakui bahwa semua kekuatan hanyalah dari Allah. Dunia hari ini dipenuhi pemimpin yang haus kekuasaan. Tapi Dzulkarnain adalah pengecualian. Ia tidak mencari nama. Tidak mencari pujian. Ia hanya ingin menegakkan keadilan. Dan menjaga bumi dari kerusakan. Siapakah dia sesungguhnya? Dari mana asal kekuatannya? Dan bagaimana kisahnya membangun tembok raksasa, yang menahan fitnah paling dahsyat dalam sejarah umat manusia, Yakjuj dan Makjuj. Inilah kisah Raja Dzulkarnain. Sebuah kisah yang bukan hanya sejarah, tapi cermin kepemimpinan yang harus kita teladani di zaman ini. Mari kita telusuri jejak langkahnya. Dari barat ke timur, menuju sebuah hikmah abadi yang tersimpan dalam surah Al-Kahfi. Siapakah sebenarnya Dzulkarnain? Apakah dia Alexander the Great yang dikenal dalam sejarah barat? Ataukah dia seorang nabi yang tak kita kenal namanya secara pasti? Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara langsung, tapi memberinya gelar, Dzulkarnain. Artinya, sang pemilik dua tanduk. Sebuah gelar yang penuh makna dan misteri. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa dia sebenarnya. Namun satu hal yang pasti, dia adalah pemimpin besar, pilihan Allah, yang diberi kekuatan dan petunjuk. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 98. Dan itu bukan kebetulan. Sebab kisah ini bukan hanya tentang kejayaan, tapi tentang kepemimpinan yang tunduk kepada wahyu dan keadilan. Inilah satu dari sedikit pemimpin dunia yang disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu adalah sebuah kehormatan besar. Allah memberinya kekuasaan besar dan segala sarana untuk menaklukkan negeri-negeri. Namun apa yang dia lakukan? Dia berkeliling ke penjuru dunia, dari arah barat, tempat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, hingga ke arah timur, tempat matahari bersinar tanpa penghalang. Di setiap tempat yang dia taklukkan, dia tidak merampas atau menindas. Dia datang dengan keadilan. Kepada yang zalim, dia berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Dan dia akan mengazabnya dengan azab yang berat. Tapi kepada orang-orang beriman, dia memberikan kedamaian dan balasan yang baik. Dalam perjalanan panjang menuju arah timur, Dzulkarnain dan pasukannya menjelajahi lembah-lembah terpencil yang tak terjamah. Hingga akhirnya, mereka sampai pada suatu wilayah asing, dataran sunyi yang diapit pegunungan menjulang. Di sana, mereka bertemu dengan satu kaum yang tampak lemah dan terasing. Bahasa mereka nyaris tak dimengerti. Kata-kata mereka terdengar patah dan terbata-bata. Namun kegelisahan mereka begitu jelas terlihat di wajah. Dengan susah payah mereka menyampaikan keluh kesah. Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj itu adalah kaum pembuat kerusakan. Mereka melintasi celah gunung, dan menghancurkan segalanya. Maukah engkau kami beri imbalan, agar engkau membangun dinding penghalang antara kami dan mereka? Dzulkarnain menatap mereka, bukan dengan ambisi, tapi dengan belas kasih. Dia tahu, kekuasaan bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk menegakkan kebaikan. Maka, ia menjawab dengan suara tenang namun tegas. Apa yang telah Tuhanku anugerahkan kepadaku, jauh lebih baik daripada imbalan. Aku tidak butuh bayaran dari kalian. Tapi, bantulah aku dengan tenaga kalian. Bersama-sama, kita akan membangun tembok yang kokoh antara kalian dan mereka. Maka dimulailah proyek besar itu. Batu-batu besar diangkat. Lempengan besi dipanaskan dan ditumpuk. Api membakar, angin berhembus, dan gunung-gunung bersaksi.
Zulkarnain memimpin mereka, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan kebaikan. Tembok besar mulai terbentuk, menutup celah antara dua gunung. Menjadi benteng bagi kaum tertindas dari kezaliman Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Majuj pun terhalang. Teriakan dan geraman mereka terdengar dari balik dinding. Tapi mereka tak mampu memanjatnya. Tak bisa menembusnya. Untuk pertama kalinya, dunia bebas dari kehancuran mereka. Meski hanya sementara. Tapi Zulkarnain tidak menyombongkan pencapaiannya. Ia tidak berkata, "Lihatlah betapa kuatnya aku." Justru ia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menghancurkannya hingga rata dengan tanah." Hingga hari ini, manusia masih bertanya-tanya, di mana lokasi tembok itu? Apakah di Asia Tengah? Pegunungan Kaukasus? Ataukah tempat yang tak bisa dijangkau? Namun, sesungguhnya yang terpenting bukanlah letaknya, tapi pesan dari kisah ini, bahwa sekuat apapun musuh, seluas apapun kekuasaan, semuanya kembali kepada kehendak Allah. Dan perlindungan sejati, bukan di balik tembok, tapi di dalam hati yang tunduk dan bertawakal. Zulkarnain bisa saja menjadi raja yang angkuh, tapi dia memilih menjadi pemimpin yang rendah hati. Dia punya kuasa untuk menindas bangsa yang lemah, tapi dia justru melindungi mereka, seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya dari serigala. Kekuasaan ada di tangannya, tapi hatinya tidak pernah terikat padanya. Harta dan kemewahan bukan tujuannya. Imbalan bukan motivasinya. Ia bergerak semata-mata karena amanah dan iman kepada Allah. Kisah Zulkarnain bukan sekadar kisah kepahlawanan, bukan dongeng dari zaman lampau, tapi ini adalah cermin bagi setiap orang yang memiliki kekuasaan, sekecil apapun. Sebuah pelajaran bahwa kejayaan sejati bukan diukur dari seberapa luas tanah yang dikuasai, tapi dari seberapa kuat hati kita tetap tunduk kepada Allah. Maka pertanyaannya bukan, siapa Zulkarnain itu? Tapi yang sesungguhnya harus kita tanya adalah, sudahkah kita meneladani kepemimpinannya dalam hidup kita? Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang kuat, namun tetap lembut, tegas, namun tetap adil. Dan yang paling penting, beriman dalam setiap langkah. Karena kekuatan sejati bukan pada tangan, tapi pada hati yang penuh iman dan keadilan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar tak tertinggal kisah inspiratif Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.